Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita sudah 2 bulan dan sekarang kita masuk dalam bulan Maret. Bapak Ibu kita menyadari kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dan kita rindu pada pagi hari ini kembali bersekutu, kembali menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita rindu diisi kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Karena itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini. Tuhan telah memimpin kami pada tahun 2026 ini selama 2 bulan, Januari, Februari. Dan sekarang Tuhan kami memasuki bulan ketiga, bulan Maret. Kami tahu semua perjalanan hidup kami dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tidak ada satu hal lain pun rambut kami jatuh tanpa Tuhan mengetahuinya. Karena itu Tuhan pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan Kau yang pimpin kami, tuntun kami, sehingga senantiasa hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saat teduh setengah jam ke depan dalam tangan-Mu. Roh Kudus beracara, Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Mari sama-sama katakan dengan saya, amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati, kita mau meninggikan Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap musim hidup kami, Kau selalu ada bersama dengan kami. Kami mau hidup bersama-Mu, kami mau hidup dengan-Mu. Haleluya. Sungguh kasih-Mu besar, sungguh kasih-Mu besar. Haleluya. Oh, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan.
Saatnya kita mendapat tuntunan dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan kembali hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami telah memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Dan saatnya kami rindu Tuhan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Dan Roh Kudus yang memateraikan setiap kebenaran firman-Mu menjadi rema yang kekal di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam hari-hari kami berjalan dalam tuntunan Tuhan, kami berjalan dalam anugerah Tuhan, kami berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur pada Jumat minggu pertama ini kita masuk ke dalam bulan ketiga. Satu bulan ini kita akan bicara tentang integritas dan khotbah. Tema dari khotbah renungan saya pada pagi hari ini adalah integritas, berbicara tentang setia dalam perkara kecil. Kita akan melihat teladan dari Rut. Nah Bapak Ibu, dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ketika kita memperhatikan Rut, kita akan menemukan bahwa Rut bukanlah seorang ratu. Ia juga bukan seorang nabi. Ia juga bukan orang kaya. Ia hanya seorang janda asing dari Moab yang hidup dalam kekurangan. Namun dari ladang jelai, dari ladang di mana dia mengumpulkan jelai gandum, dikatakan dari sana dia melakukan pekerjaan yang kecil yang kelihatannya pekerjaan yang disepelekan oleh banyak orang, hanya mengumpul sisa-sisa dari jelai gandum. Tetapi Tuhan melalui ini, Tuhan sedang menulis sebuah sejarah besar dalam kehidupan umatnya, sejarah besar dalam kehidupan umat Israel, dan sejarah besar lahirnya Sang Juru Selamat. Rut tidak tahu bahwa langkah kecilnya memungut jelai-jelai gandum membawanya masuk dalam garis keturunan raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo. Bahkan dari dialah lahir keturunan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tetapi satu hal yang ia lakukan di dalam kehidupannya, ia setia dalam hal kecil. Hari ini Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil. Mari kita lihat di dalam Rut pasal 2 ayat yang kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hatinya kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Rut adalah menantu dari Naomi, dari perempuan Moab. Dia mengikuti Naomi kembali ke Israel untuk kembali ke tanah leluhur Naomi. Di sana Rut bertekad mengikut Naomi dan menyembah kepada Allahnya Naomi. Tapi yang luar biasa dari Rut, dia bukannya ikut, tapi dia memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Dia melihat kesusahan yang dialami oleh mertuanya Naomi. Bahkan Naomi bukan hanya dianggap sebagai mertua, tapi dianggap sebagai ibunya sendiri. Sehingga ia merasa bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan Naomi. Dan di sana Rut yang tidak mengerti banyak hal, dia mengerjakan hal yang sangat sederhana. Kelihatan pekerjaan yang sepele, yang rendah, tapi dia lakukan. Dia pergi memungut bulir-bulir jelai gandum yang jatuh ketika para pemanen mengumpulkan bulir-bulir tersebut. Dari sini kita melihat
Ruth memberikan sebuah teladan yang luar biasa tentang integritas. Yang pertama kita menemukan ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, integritas dibangun dari rutinitas kecil yang dikerjakan sehari-hari. Integritas tidak dibangun dalam pekerjaan yang besar, baru Anda bangun integritas hidup Anda. Ternyata tidak. Dari hal-hal sederhana yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di sanalah integritas dibangun. Ruth berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang. Di sana tidak ada mujizat yang spektakuler. Tidak ada panggung besar. Di sana hanya ada ladang, panas, teriknya matahari, dan jelai-jelai gandum yang berceceran di sepanjang ladang yang ada. Tapi Ruth menunjukkan kesetiaannya. Dia melakukan pekerjaan yang sederhana. Ruth tidak mengeluh. Kita sering protes sama Tuhan kalau kita mengalami kesusahan dalam hidup kita. Kita harus malu kepada Ruth dalam kesulitan yang dia alami. Dia tidak mengeluh, dia melakukannya dengan sukacita. Ia tidak menunggu keajaiban datang, tapi dia bertindak. Ia mengambil tanggung jawab untuk memelihara kehidupan Naomi. Sehingga seorang teolog yang bernama Matthew Henry, dia mengatakan Ruth menunjukkan kerendahan hati dan ketekunan yang lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Ia rela melakukan pekerjaan paling rendah tanpa takut kehilangan martabatnya. Integritas bukan dibangun saat kita berdiri di atas mimbar. Integritas bukan dibangun di atas tepukan sorak-sorai. Tetapi integritas ketika saat kita jujur di dalam pekerjaan kecil kita. Kerjakanlah setiap tanggung jawab kita dengan penuh kejujuran. Ketika kita disiplin dalam tanggung jawab harian kita. Kita tetap benar ketika tidak ada sorotan yang mengarah kepada kita. Inilah integritas. Bicara soal kesetiaan di dalam doa-doa pribadi kita setiap hari. Mendoakan orang-orang yang ada sekitar kita. Mendoakan hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan kita. Mendoakan keselamatan jiwa-jiwa. Terlibat dalam pelayanan yang kelihatannya kecil. Pekerjaan rutin yang kelihatannya sederhana. Tapi sesungguhnya itulah pondasi karakter rohani yang menghasilkan integritas di dalam kehidupan kita. Lukas 16 ayat 10 tadi berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Amin. Karena itu mari kita lihat, kerjakanlah rutinitas kecil yang kita kerjakan sehari-hari dalam kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dari Ruth, teladan Ruth kita belajar kerja keras dan kesetiaan kita atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, atas apa yang kita kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini menarik perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Ruth tidak tahu siapa pemilik ladang itu. Walaupun Alkitab menulis bahwa ia berada memungut gandum di ladangnya Boas. Tapi satu hal Bapak Ibu yang harus kita mengerti. Di balik kerja kerasnya Ruth, Tuhan sedang mengatur pertemuan ilahi. Tuhan sedang membuka pintu masa depan. Tuhan sedang menyediakan penebus di dalam kehidupan kita. Karena itu kita belajar bahwa di balik kerja keras yang sederhana yang kita lakukan, kita mengerti kesetiaan, tanggung jawab, itu akan membuka perkenanan Tuhan. Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi orang-orang yang menjaga hidupnya, yang menjaga integritasnya di hadapan Tuhan.
Ruth tidak mengejar posisi, tapi ia mengejar kesetiaan. Ia tidak mencari panggung untuk dihormati, tapi ia mengejar yang namanya tanggung jawab di dalam kehidupannya. Kesetiaan dan kerja keras dalam hal kecil ini membentuk karakter kita. Menarik perkenanan Allah turun dan membuka pintu berkat besar di dalam kehidupan kita. Sehingga Oswald Chambers berkata, kesetiaan dalam tugas kecil adalah bukti bahwa jiwa kita milik Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ketika engkau setia dalam tugas-tugas kecil, di sanalah Tuhan akan membuka pintu perkenanannya tercurah atas kehidupanku. Pandangan kita ketika melakukan tugas yang kita lakukan, baik untuk pelayanan, baik membangun karir, baik untuk keluarga. Mari apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Maka Tuhan akan melihat kerja keras yang kita lakukan dengan hati yang tulus sehingga Dia mencurahkan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini Anda merasa pelayanan Anda adalah pelayanan yang kecil. Pekerjaan Anda adalah pekerjaan yang biasa. Usaha Anda, apa yang Anda lakukan tidak dihargai. Tetapi saya ingin katakan, ingatlah, Tuhan yang melihat di ladang sunyi adalah Tuhan yang sama mengangkat Ruth menjadi bagian dari rencana keselamatan dunia. Tuhan memberkati Ruth, Tuhan mengangkat derajat hidup Ruth karena dia memiliki integritas setia dalam perkara kecil. Lakukanlah rutinitas kecil kita dengan setia. Itu adalah integritas yang kita bangun setiap hari dalam hidup kita. Lakukanlah setiap pekerjaan kita dengan kerja keras, maka itu akan mendapat perkenanan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan statement ini. Setialah dalam hal kecil, karena di tangan ke Tuhan, hal kecil menjadi pintu bagi perkara besar di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangun integritas kita, bangun karakter kita dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya rindu setiap kita memiliki integritas, bertanggung jawab, setia, rajin dalam mengerjakan perkara-perkara kecil yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu akan membuka bagi kita perkara-perkara besar yang Tuhan akan percayakan bagi kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami merenungkan sedikit bagian dari teladan Ruth yang luar biasa ketika bicara soal integritas. Ketika dia memutuskan untuk mengikut Tuhan. Ketika ia memutuskan untuk mengikut mertuanya Naomi kembali ke Yerusalem, kembali ke Israel Tuhan. Ada hal-hal besar yang Tuhan siapkan bagi kehidupan seorang Ruth yang mau setia dalam pekerjaan-pekerjaan kecil, yaitu memungut jelai-jelai gandum di mana dia harus memelihara kehidupan mertuanya. Tuhan, kami diajarkan dalam hal ini semua kami harus rajin dan kerja keras, kerja dengan benar, tulus di hadapan-Mu, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, kami rindu, kami mengerjakan yang untuk Tuhan, bukan manusia. Dengan demikian, kami memandang segala usaha kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap kami, sehingga kami membangun integritas yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkatilah setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap studi dari anak-anak-Mu, sehingga Tuhan kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan dengan segenap hati akan mendatangkan, menarik perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika perkenanan Tuhan turun, maka segala berkat anugerah Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa.
Amin. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.